Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy dan saya Linda dalam acara RTI FM Online di setiap hari Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa ya, dalam 30 menit ke depan kami berdua akan mengabarkan aneka berita yang sangat interaktif dan menarik bagi teman-teman semua, terutama bagi kalian yang tinggal lama maupun belajar di sini. Nah, di berita pertama kita punya apa nih Kak Linda? Di berita pertama kita punya berita tentang DPP yang kembali mendirikan pos konsultasi bagi para penduduk imigran baru. Dan kali ini pos konsultasinya diadakan di Kabupaten Miaoli nih teman-teman. Dan selanjutnya ada berita prestasi nih dari 11 negara yang bertanding di kejuaraan lompat galah internasional Nantou. Ternyata ada orang Indonesia yang berhasil memenangkan juaranya. Kemudian kita akan ngebahas yang seru-seru nih teman-teman ya, terkait minuman ala kafe di minimarketnya Taiwan yang ternyata sekarang itu habis dalam sekejap, dan bahkan warganetnya Taiwan aja sampai terkejut dan mereka curhat nih kalau minuman ini sekarang sulit banget dicari. Dan selanjutnya di segmen Fakta Unik kami akan membagikan informasi mengenai fenomena tahunan migrasi elang di Changhua loh. Dan sebagai penutup, kita akan ngebahas terkait dengan pengaturan lalu lintas di distrik Chungsan, di mana sosialisasi sekarang terus diupayakan di tempat yang paling ramai di Taipei sekarang ini. Jadi seperti apa berita dan informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah selingan yang berikut ini. Kalau teman-teman semua dengerin acara kita, pasti kalian juga pernah tahu kalau kita pernah mengabarkan di bulan lalu bahwa Kota Keelung mendirikan pos konsultasi bagi penduduk imigran baru. Cuman yang mendirikan pos ini adalah dari Partai Kuomintang ya, atau KMT. Tapi kali ini kita ingin mengabarkan bahwa ternyata Partai DPP juga nggak mau ketinggalan loh teman-teman. Contohnya nih ya, belum lama ini mereka bekerja sama dengan kantor partai di Kabupaten Miaoli dan akhirnya mendirikan pos konsultasi penduduk imigran baru pertama di Miaoli. Dan bahkan nih teman-teman, acara peresmiannya sendiri telah diadakan pada tanggal 30 Maret lalu, bertempat di kota Cholan nih. Dan tentu saja bagi kalian yang tinggal di situ nih, warga negara Indonesia, bisa banget ya untuk bertanya ke sana kalau kalian punya masalah. Dan acara ini sendiri waktu itu tuh dihadirin sama yang namanya Su Qingzhi selaku staf dari Departemen Urusan Penduduk Imigran Baru dari Partai DPP. Kemudian ketua kantor Partai DPP Kabupaten Miaoli itu juga ikutan hadir nih. Dan tentu saja acara ini kan terkait dengan penduduk imigran baru. Nggak afdol gitu ya kalau nggak ikutan ngundang para penduduk imigran baru, baik dari Vietnam, Indonesia, Thailand, Myanmar, Kamboja, dan beberapa negara lain untuk berdiskusi serta berbagi makanan khas dari beberapa negara asal mereka nih. Dan semuanya itu dilakukan terkait dengan pertukaran budaya juga. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Dan kedepannya katanya sih pos-pos seperti ya ini pos layanan ataupun mungkin stasiun layanan ya teman-teman ya, ataupun apa itu namanya terserah ya. Tapi mereka semua akan melayani penduduk imigran baru dan kemudian akan masuk ke tempat-tempat yang lebih terpencil nih. Jadi nggak semata-mata hanya ada di kota-kota besar. Bahkan hal ini ditekankan oleh Ketua Kantor Partai DPP Kabupaten Miaoli yang bernama Chen Sisian. Dia bilang bahwa target DPP adalah mendirikan pos konsultasi penduduk imigran baru di setiap kabupaten dan kota sebelum tahun 2026 guna menciptakan jaringan layanan yang mencakup seluruh Taiwan dan mewujudkan nilai inti DPP dalam mendorong hak multi etnis.
etnis. Dan ini juga sejalan dengan kebijakan baru ke arah selatan atau NSP dari pemerintah ya. Jadi nggak cuman pemerintah itu ibaratnya mengirim orang-orang Taiwan misalnya ke Indonesia untuk mengajarkan pertanian ataupun dengan pertukaran pelajar gitu ya, pertukaran kedokteran dan ilmu, tetapi juga dengan cara-cara seperti ini, yaitu melindungi warga-warga negara asing dari negara-negara di Asia Tenggara. Dan tentu saja nih, hal ini sebenarnya kan pasti ya, nggak mungkin kalau nggak ada tantangan. Karena kita tahu nih, yang namanya perbedaan budaya pasti akhirnya membuat kalian itu harus melihat ada tantangan tertentu, khususnya terkait dengan aspek hukum, medis, dan pekerjaan. Dan apalagi ya, ada perbedaan budaya dan bahasa nih, antara penduduk imigran baru dengan warga Taiwan. Oleh karena itu, pendirian pos konsultasi ini ditujukan untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan nyaman. Maksudnya gimana? Biar orang-orang yang udah jadi penduduk di sini, misalnya karena dia menetap di sini atau menikah dengan orang Taiwan pun, itu bisa tahu nih kalau mereka ternyata punya hak-hak tertentu dan mereka itu bisa menggunakannya dengan baik ya teman-teman ya. Dan pasti nih, harapannya ke depan, para penduduk imigran baru ini nantinya bisa ngerasa kalau Taiwan itu emang menjadi rumah mereka. Meskipun mereka jauh di tanah rantau, tapi ternyata Taiwan itu sangat bersahabat bagi mereka. Betul banget Kak Linda, dan layanan-layanan yang diberikan pemerintah ini tidak hanya dalam bentuk posko layanan seperti ini ya teman-teman ya. Cuman bagi kalian ya, entah kalian itu penduduk imigran baru atau WNA yang tinggal atau belajar di Taiwan, nggak mesti menikah sama orang sini kok ya. Kalian juga bisa menghubungi layanan konsultasi hotline 24 jam 1990 ya teman-teman ya. Dan itu layanan konsultasinya bebas biaya dan kalian bisa meneleponnya kapan saja bila kalian membutuhkan bantuan. Jadi ini sinkron ya teman-teman ya, entah itu partai, entah itu Dijen Imigrasi, mereka itu bekerja sama untuk membangun layanan yang lebih bagus bagi warga negara asing yang ada di Taiwan. Nah, sejak DPP berkuasa ternyata terdapat berbagai kebijakan terkait nih tentang penduduk imigran baru yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya aja, kemarin ini belum lama ini ya ada diskusi dengan Kementerian Tenaga Kerja mengenai pelatihan dan subsidi kerja bagi penduduk imigran baru. Kemudian juga ada loh beberapa kebijakan yang akan segera direvisi. Contohnya nih ya, harap dengarkan ya, yaitu meliputi pelatihan kerja gratis, kemudian juga ada tunjangan biaya hidup selama pelatihan kerja, subsidi transportasi, serta insentif bagi pemberi kerja yang mempekerjakan penduduk imigran baru hingga $11.000 Taiwan per bulan. Dan langkah-langkah ini ditujukan untuk memperluas kesejahteraan dan peluang kerja bagi penduduk imigran baru di Taiwan. Dan semoga saja informasi ini bisa berguna ya bagi teman-teman yang terutama tinggal di Kabupaten Miaoli. Sekarang kalau kalian ada masalah nih, misalnya mau daftar KK atau ngisi formulir kesehatan dan lain-lain ya, kalian bisa langsung datang atau telepon yang namanya pos konsultasi penduduk imigran baru di Kabupaten Miaoli. Kemudian nih teman-teman, kita juga punya informasi lainnya, yaitu berita prestasi tentang ada 11 negara yang bertanding di kejuaraan lompat galah internasional Nantou. Kemudian nih ada orang Taiwan dan orang Indonesia yang menjadi juaranya. Seperti apa informasi selengkapnya? Kita akan dengarkan setelah selingan yang berikut ini. Hai, saya Dewi Sandra. Untuk semuanya stay tune terus di RTI Radio Taiwan International. Kejuaraan lompat galah internasional Nantou yang telah berlangsung selama 28 tahun kembali digelar tahun ini dengan tambahan 1 pertandingan khusus. Dan belum lama ini nih teman-teman, kompetisi dipindahkan ke pusat pengunjung Xiangshan di Danau Sun Moon Lake, di mana atlet dari 11 negara bertanding dalam ajang bergengsi ini. Dan atlet yang berpartisipasi tentu saja ada atlet dari Taiwan ya, kemudian juga ada atlet dari Indonesia, Thailand, dan negara-negara lainnya.
Dan menariknya nih teman-teman ya, salah satu negara yang ikutan dalam kejuaraan lompat galah internasional di Nanto ini adalah orang Indonesia nih teman-teman ya. Jadi Indonesia tuh ikutan juga. Dan yang paling menarik itu juga di kategori putrinya, di mana atlet Indonesia yang bernama Diva Renata Jayadi berhasil meraih gelar juara dengan lompatan setinggi 4,3 meter. Sementara itu, kalau untuk kategori putra ternyata bukan dari Indonesia nih, melainkan dari Filipina yang berjaya, di mana orang ini bernama EJ Obeina yang kembali mempertahankan gelarnya dengan lompatan mencapai 5,55 meter. Sementara itu, atlet Taiwan yang bernama Huang Chengqi menunjukkan performa yang gemilang dengan meraih posisi kedua. Betul, dan karena kompetisi ini diadakan di luar ruangan, tepatnya di pusat pengunjung Xiangshan Danau San Moon Lake, pertandingan juga sempat tertunda akibat hujan di pagi hari ya, seperti yang kita rasakan sekarang nih. Di minggu-minggu ini sering hujan ya di seluruh Taiwan, dan akhirnya pertandingan ini baru dimulai setelah hujan berhenti sekitar pukul 11 siang nih teman-teman. Jadi congrats nih ya bagi atlet Indonesia yang bernama Diva Renata dan juga atlet Taiwan yang bernama Huang Chengqi berhasil meraih juara 2 dalam lompat galah putranya. Dan selanjutnya nih teman-teman, kita memiliki informasi yang sangat menarik terkait dengan minuman ala kafe di minimarket Taiwan yang habis dalam sekejap. Padahal minuman ini stoknya itu banyak dan dijual selama beberapa hari. Tapi se-hype apa sih dan kenapa sih minuman ini laris banget? Yuk kita kepoin alasannya setelah selingan yang berikut ini. Ngomong-ngomong soal minuman, Taiwan adalah surganya minuman ya, terutama teh nih teman-teman. Cindy jadi inget waktu Cindy pertama kali ke Taiwan itu 2 tahun setelah Cindy ke Taiwan ya, tiba-tiba gigi Cindy ini ada berlubang 6 nih Kak Linda. Terus Cindy akhirnya ke dokter gigi dan diketahuilah bahwa gigi Cindy ini lubang karena kebanyakan minum manis di Taiwan. Padahal waktu di Indo ya gigi Cindy ini baik-baik saja ya, jadi ya nggak kumpil gitu, nggak bolong. Dan teman-teman setuju nggak sih kalau toko minuman di Taiwan itu sangat banyak ya. Di setiap MRT, di setiap jalan raya kita bisa menjumpai aneka merek dan menunya ini biasanya ganti-ganti. Terus enaknya lagi nih toko minuman di Taiwan itu kita bisa custom ya, esnya lah, kemudian rasanya, tingkat manisnya itu kita bisa custom. Apalagi nih teman-teman, toko minuman di sini itu biasanya banyak promo. Yang paling umum adalah buy one get one ataupun misalnya gelas kedua itu setengah harga dan juga promo-promo lainnya. Tapi kalau yang Kak Cindy bilang itu kan toko minuman khusus minuman nih teman-teman. Tentu aja yang namanya pasar minuman ini, toko-toko waralaba alias minimarketnya Taiwan juga gak mau ketinggalan dong. Kalian pasti tahu kalau waralabanya Taiwan ini selain jual aneka makanan, aneka camilan gitu ya, udah gitu ada juga pembelian tiket dan macam-macam. Pastinya yang juga paling dicari sama para pengunjung adalah minumannya, khususnya kopi dan teh di pagi hari nih teman-teman. Karena itu mereka juga sering ngadain promo atau diskon-diskon besar. Dan kalian tahu nggak sih kalau beberapa waktu belakangan ini ada minuman ala kafe ya dari salah satu kafe ternama yang ada di Taiwan yang diluncurkan nih. Dan ternyata sambutan dari warga Taiwan itu ya, itu sangat luar biasa. Apalagi yang paling penting, kalau awal peluncuran selalu ada yang namanya kegiatan diskon yang gede-gedean. Dan tentu saja diskon yang kali ini emang juga rada-rada di luar nalar ya. Di saat harga-harga lagi pada naik, minuman-minuman baru ala kafe ini justru diskonnya itu hampir 50%. Dan kalau kalian perhatikan, yang lagi terkenal itu, yang lagi ngetrend adalah Kagoshima Strong Roasted Tea Latte dari City Cafe nih. Sebenarnya sih ya, yang namanya roasted tea latte atau hojicha ini itu nggak tahu gimana lagi hype-hype-nya nih di Taiwan ya. Berbagai kafe juga ikutan lagi promoin hojicha tea latte. Udah gitu minimarket juga, apalagi nih yang dari City Cafe ya, itu lagi diskon. Kalau beli 2 itu cuma 99 NT kemarin, tapi ya sampai tanggal 1 April doang nih teman-teman. Otomatis ya banyak
netizen yang seneng banget karena rasanya tuh enak katanya, bener-bener rasanya tuh kayak aduh kenceng gitu ya, luar biasa gitu rasa tehnya, dan harganya kan juga murah meriah, jadinya pasti banyak yang tertarik. Wah iya nih Kak Linda, Cindy juga dengar berita itu ya teman-teman ya. Karena banyak banget netizen Taiwan yang beranggapan bahwa rasa dari hojicha yang diluncurkan City Cafe ini rasanya itu mirip dengan Starbucks. Apalagi harganya juga sangat miring ya. Bahkan mungkin lebih murah nih ya daripada kita ngafe di Indonesia. Bahkan nih ya, dilaporkan bahwa produk tersebut terjual habis dalam waktu 2 minggu setelah peluncurannya saja loh teman-teman. Hal ini ditekankan oleh seorang asisten toko wanita yang bercerita bahwa dia membuat lebih dari 10 cangkir sehari selama bekerja, dan banyak orang yang ingin mencobanya tetapi kecewa karena stoknya keburu habis. Bahkan ada netizen yang berburu nih ya, karena dia nggak dapat stoknya, dia pun mencari ke toko-toko cabang lain, dan semua pegawai toko mengatakan bahwa stok mereka habis karena produk ini sangatlah populer. Kemudian nggak cuman itu aja loh teman-teman, terdapat juga cerita dari seorang warganet yang mengunggah di Threads. Ketika bekerja di minimarket 7-Eleven, dia juga melihat banyak pelanggan yang bertanya tentang roasted tea atau hojicha yang mereka jual. Bahkan, si warganet ini harus membuat lebih dari 10 cangkir sehari, dan meskipun tampaknya seperti teh panggang gitu ya, tetapi rasanya itu enak loh teman-teman, karena kan juga dicampur susu, jadi nggak sepet-sepet banget, sehingga ia pun merekomendasikan minuman ini ke netizen lain. Dan kalian tahu nggak sih sebenarnya yang terkenal itu nggak cuman hojicha-nya aja loh, tapi ada juga nih Fukuoka Matcha Latte yang versi baru dari matcha sebelumnya ya teman-teman. Apalagi kan harganya aslinya itu adalah 65 NTD untuk yang panas, sementara untuk yang dingin itu harganya 75 NTD nih per cangkirnya. Tapi kemarinan itu karena 2 gelas baik panas maupun dingin itu cuma dihargai 99 NTD, makanya banyak banget yang berbondong-bondong untuk langsung pesen sekaligus untuk nyobain ya teman-teman ya. Dan kemarin itu kan cuma 2 minggu aja, dari tanggal 19 Maret sampai tanggal 1 April nih teman-teman. Tapi terkait dengan postingan di Threads yang sebelumnya itu dibilangin, aduh kok banyak banget yang nyari gitu ya, udah gitu dia tuh sampai bikinnya banyak banget dalam sehari bekerja. Ada juga loh warganet lain yang sebenarnya juga kerja di waralaba yang sama tapi di cabang lain ikutan komentar nih kalau ini emang merupakan penjualan yang paling panas untuk saat ini, dan bahkan mereka itu sibuk bikin minuman ini cuman dalam 1 shift aja, sampai 10 set per pekerja per shift loh. Wah jadi banyak ya teman-teman ya, satu pekerja mereka bikin 20 cangkir nih. Nah kalau di 7-Eleven tuh atau minimarket lainnya seperti Family Mart biasanya kan ada 2-4 orang pekerja ya teman-teman ya. Jadi tentunya ini merupakan minuman yang viral di bulan ini. Dan nggak sedikit loh warganet yang berkomentar bahwa banyak yang kecewa karena nggak bisa nyoba ini karena keburu sold out. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak mencobanya dan ya terpaksa minum yang matcha ya teman-teman ya, meskipun rasanya juga cukup enak. Bahkan ada pula yang mencoba untuk mencari di beberapa cabang lainnya tetapi juga kehabisan. Sehingga banyak netizen yang bertanya nih, apakah minuman ini adalah penawaran terbatas atau malah akan dijual lagi ke depannya. Dan mari kita nantikan ya teman-teman ya, kalau memang dijual untuk jangka panjang, nah mungkin teman-teman juga bisa nyoba ini. Jadi nggak usah antri dan nggak usah ibaratnya FOMO gitu ya, takut kehabisan, karena di masa-masa datang itu akan masih ada. Dan semoga informasi kali ini bisa menghibur teman-teman semua ya, terutama bagi kalian pecinta matcha dan hojicha. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen fakta unik, di mana kami akan memberitakan fenomena tahunan migrasi elang kelabu di Changhua. Seperti apa beritanya? Kita akan simak setelah selingan yang berikut ini. Hai 大家好，我叫林诗雅。Halo semuanya, nama aku Grace dari HR Plus Crimson di Taiwan. Stay tune terus di RTI ya. Yeah, feeling so wonderful. 爱上你是对还是错？好不好都别想太多，让我没有顾虑的拥抱你。Yeah, feeling so wonderful. 在选择的交叉路口，让我们跟着感觉走。Oh baby, you know, you know, you know.
Di Taiwan, kita pasti biasa melihat sungai manusia dan juga sungai motor yang sampai dijadikan mainan ya oleh suatu perusahaan Jepang nih teman-teman. Tapi ternyata di Taiwan nggak cuman sungai motor aja atau sungai kendaraan, ternyata ada loh yang namanya fenomena sungai elang. Dan ini Cindy juga belum pernah lihat. Tapi bagi kalian yang tinggal di Changhua ada berita bagus nih, karena kalian tahun depan juga bisa loh berkesempatan untuk melihat migrasi elang di Changhua yang jumlahnya ini sampai puluhan ribu ekor sehingga membentuk seperti sungai atau badai elang ya teman-teman. Dan waktunya kapan sih? Ya tepatnya di akhir Maret ya teman-teman ya, karena ini adalah musim elang kelabu bermigrasi ke utara melewati Changhua, dan siapapun yang mengadahkan kepala di Pakuasan juga dapat melihat ratusan ekor bahkan sampai ribuan burung elang melintas. Wah, kayaknya keren banget ya Kak Linda ya. Wow, ini emang fenomena yang sangat menarik ya teman-teman ya. Dan kalau kalian perhatikan sebenarnya yang namanya migrasi dari elang kelabu di Changhua ini telah terjadi pada tanggal 30 Maret lalu nih teman-teman. Dan bahkan banyak warga di Changhua yang sangat terpukau dengan fenomena ini. Dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Burung Liar di Changhua sendiri yang bernama Li Yixin menjelaskan kalau elang kelabu itu emang kegiatannya itu untuk bermigrasi ke utara adalah di setiap musim semi, dan biasanya akan mencapai puncak antara tanggal 18 sampai 25 Maret ya teman-teman ya. Tapi yang kemarin kita tahu itu beritanya ternyata itu terjadi di tanggal 30 Maret. Dan biasanya pada pertengahan Maret hanya sekitar 8.000 ekor yang melintas. Sehingga tadinya tuh dipikir nih, wah jangan-jangan burung ini sebenarnya emang udah jadi menurun populasinya ya. Tapi ada kemungkinan dia juga pilih jalur lain. Tapi tidak disangka gitu ya, pas tanggal 30 Maret kemarin, wow, ribuan yang bermigrasi. Nah, migrasi ini dimulai puncaknya pada 29 malam di mana jumlah elang yang terbang meningkat drastis dengan ribuan burung bermigrasi dalam kelompok besar. Sehingga ini ya dilanjutkan di tanggal 30 Maret tercatat lebih dari 20.000 ekor melintasi Changhua dalam satu hari, dan ini mencetak rekor baru. Dan burung ini kalian bisa lihat itu dengan mata telanjang gitu loh, nggak mesti harus pakai teropong. Ya tapi bagi kalian penggemar burung gitu ya, boleh juga sih ya bawa misalnya kayak kamera tele ataupun keker gitu atau teropong untuk mengamati burung-burung ini. Dan kenapa sih burung-burung di tahun ini itu mengalami sedikit keterlambatan, yaitu sampai 1 minggu ya dari periode aslinya, yaitu tanggal 18 sampai 25. Nah, Li Yixin selaku ahli burung memperkirakan bahwa penundaan migrasi ini berkaitan juga nih dengan kondisi cuaca Taiwan yang hujan dan dingin di minggu-minggu ini. Cuaca yang lebih dingin mungkin menyebabkan elang-elang ini menunda perjalanan mereka. Wah, berarti sama kayak manusia ya teman-teman ya. Kalau dingin, kalau hujan itu kita pengennya tuh ngeruntel ya selimutan di rumah. Sama kayak elang-elang ini. Tapi dengan suhu yang mulai menghangat nih di akhir Maret, elang-elang ini akhirnya terbang dari Filipina, kemudian melintasi Indonesia dan negara-negara lain menuju wilayah utara. Dan bila kalian melihat ke atas, kalian bisa melihat ratusan ekor elang yang terbang di atas kepala kalian. Menarik banget nih ya teman-teman ya. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa sih elang-elang ini disebut elang kelabu ya? Apakah warnanya beneran kelabu? Ternyata ya emang ini terkait dengan warna loh. Wajahnya sendiri emang warnanya abu-abu, jadi agak kelabu-kelabu gitu ya. Mirip kayak lagi berawan mau hujan nih teman-teman. Udah gitu menariknya elang ini punya alis warna putih. Dan di Changhua sendiri burung ini tuh dulu disebut sebagai elang jalur selatan karena mereka emang datangnya dari arah selatan di saat musim semi. Sementara kalau di Taccia yang ada di Taichung, burung-burung ini dikenal sebagai burung Qingming. Kenapa burung Qingming? Wah, ini terkait dengan festival Qingming kah atau festival Cengbeng? Benar banget nih teman-teman, karena biasanya muncul sekitar perayaan festival Qingming. Karena kita tahu ya, peredarannya dia ketika dia bermigrasi ke utara itu di sekitar bulan Maret, yaitu dari pertengahan sampai akhir Maret, di mana pas awal Maret bertepatan dengan festival Qingming atau festival Cengbeng. Jadinya burung-burung ini selalu ada pas waktu-waktu tersebut.
Wah, keren banget ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian ya yang terutama tinggal di Changhua, boleh banget nih tahun depan untuk menunggu elang-elang ini lewat di atas kepala kalian. Nah, kalian bisa pergi ke yang namanya Gunung Pakuasan ya untuk melihat elang-elang ini bermigrasi. Tentunya ini menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan ya teman-teman ya. Dan semoga saja informasi ini bisa menambah wawasan kalian dan menghibur kita semua. Selanjutnya kita memiliki kabar terkait dengan pengaturan lalu lintas di distrik Cheongshan nih. Nah, sebenarnya ada apa sih yang mau dirubah di distrik Cheongshan? Kita akan lanjutkan informasinya setelah selingan yang berikut ini. Halo, saya Jeven Julian. Jangan lupa pantau terus Radio Taiwan Internasional. Cheers. Taipei memiliki banyak kawasan perbelanjaan yang mungkin akrab nih sama orang-orang Indonesia, yaitu Ximen ya. Terus juga ada Tongchu, terus juga ada Zhongxiao Fuxing, Zhongxiao Tunhua, dan juga yang baru ini ada Nankang Lalaport, di mana kalian bisa puas berbelanja. Dan biasanya nih distrik-distrik belanja di Taipei itu juga ada yang indoor dan juga outdoor. Yang indoor itu apa? Ya contohnya kayak Taipei Main Station itu ya, ada mall bawah tanahnya. Terus juga ada mall-mall terkait seperti Shinkong Mitsukoshi dan juga lain-lain nih. Tapi kalau kalian mau belanja di outdoor atau di luar ruangan itu juga banyak ya. Karena selain pusat perbelanjaan, kalian bisa belanja ke toko-toko yang di gang-gang, itu sangat menarik dengan desain-desain yang tematik. Terus juga ada kafe-kafe. Nah, tapi nih teman-teman ya, kalau yang paling terkenal dan yang paling ramai selain Ximen itu juga ada loh yang namanya distrik Cheongshan, di mana di situ juga ada Ashley Spectrum dan Shinkong Mitsukoshi yang sangat besar. Bahkan di stasiun MRT Cheongshan itu dikelilingi oleh mall-mall ya Kak Linda ya, sampai 3 loh teman-teman mallnya. Jadi kalau teman-teman ke Cheongshan, entah itu di hari libur, entah itu di hari kerja, itu selalu rame orang. Dan pekan lalu nih teman-teman ya, taman di distrik Cheongshan ini bahkan sempat ditutup selama 2,5 jam untuk kegiatan acara percobaan yang ramah bagi pejalan kaki, saking pinginnya pemerintah itu mengubah Cheongshan yang dilalui kendaraan menjadi daerah bagi pejalan kaki. Mungkin kalian akan bertanya-tanya ya teman-teman ya, ini kenapa sih kok pekan yang lalu itu ada kegiatan acara percobaan ramah bagi pejalan kaki? Nah, kalau kalian pernah pergi ke Cheongshan ya, kalian kan tahu dari MRT Cheongshan yang exit 4 itu ada area buat para pejalan kaki yang biasanya itu dipakai buat kegiatan bazar. Dan di sini ada taman ya, tamannya tuh linear, bisa mengarah sampai ke MRT Shuanglian itu. Dan tempat ini sendiri emang nyaman banget ya buat kalian jalan-jalan. Udah gitu mungkin bagi yang bawa binatang peliharaan, ada juga nih biasanya ya keluarga bawa stroller buat bayinya. Dan mungkin bagi mereka yang bawa lansia atau orang tua dengan kursi roda, itu juga cukup menyenangkan ya, karena tempatnya itu lebih nyaman dan tanpa kendaraan yang banyak. Kalau gang kecilnya itu biasanya didatengin atau dilewatin sama yang namanya sepeda motor. Sementara kalau untuk mobil sendiri kayaknya jarang banget ya di sekitar sini ya teman-teman ya. Dan tentu saja karena kita tahu nih tempat ini rame banget, udah gitu kan orang banyak yang suka bolak-balik ya antara yang Ashley ke yang Shinkong Mitsukoshi yang satunya lagi yang deket taman linear ini. Dan kalau mereka mau nyebrang itu biasanya umpel-umpelan nih, rame banget. Dan dulu itu kan zebra crossnya kan kecil ya, jadi mereka tuh kalau jalan itu harus buru-buru, lari-lari, rame-rame gitu. Sampai bahkan ketika lampu merahnya udah selesai pun gitu ya, mereka kadang-kadang masih tetap lari-lari. Nah, karena melihat hal ini, pemerintah kota pun mencoba bikin zebra cross yang lebih gede nih, yang lebih baru, yang di antara exit 4 sama exit 1 yang sekarang belum selesai itu. Tapi kalau kalian perhatikan, nah acara ini kan pasti maksudnya kan biar orang-orang bisa mencoba lebih merasakan gimana sih kalau misalnya pejalan kaki ada di sekitar situ. Ternyata emang bener loh, kendaraan jadi lebih sedikit. Dan udah gitu, distrik Cheongshan itu yang biasanya macet banget juga lebih lancar di hari Sabtu kemarin. Tapi ternyata beberapa kendaraan tetap bisa terjebak di zebra cross yang gede itu, yang baru itu, sehingga masih diperlukan perbaikan terkait dengan hal ini.
Ya, karena nih teman-teman nggak semua mendapatkan keuntungan ya dari misalnya penutupan jalan di Chongsan ini, karena banyak banget nih pengemudi di jalan Nanjing Barat yang menuju ke arah timur menghadapi masalah yang lebih serius, yaitu kendaraannya terjebak di zebra cross. Hal ini kemungkinan karena kebiasaan pengemudi, rute halte bus yang kurang bagus, dan waktu jeda yang kurang mencukupi. Tapi tenang aja nih ya, setelah diatur lagi oleh pemerintah, akhirnya masalah pun dapat teratasi. Dan selain itu akan dipasang pula rambu baru khusus untuk mengosongkan area penyeberangan yang telah dipasang di sekitar jalan tersibuk Nanjing West Road. Sebab banyak pengemudi yang belum terbiasa dengan area zebra cross baru ini. Dan rambu ini diharapkan bisa mengurangi tekanan polisi untuk mengatur lalu lintas di sana. Dan terkait dengan hal ini kita harapkan nih distrik Chongsan jadinya nanti lebih bebas macet dan orang-orang pun lebih nyaman ya untuk melakukan berbagai kegiatan di tempat tersebut. Tapi karena sudah waktunya juga nih teman-teman ya, akhirnya kita harus undur diri dulu ya Kak Cindy. Betul, jadi saya Cindy dan saya Linda pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di pekan mendatang. Dadah.